kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita semua bersatu dalam doa. Kita mau sujud di hadapan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Satu hari lagi Tuhan Yesus, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang mulia Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah kami Tuhan. Bertahta Engkau di atas pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami hamba-hambamu yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Tetapi Engkau menyempurnakan kami Tuhan Yesus. Layakkanlah kami Tuhan Yesus untuk ada di mezbah-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan Yesus, pikiran kami, jiwa kami, agar kami dapat memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Jadikanlah kami anak-anak-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sampai seluruh bumi bahkan negeri kami Tuhan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Turunlah belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan Yesus.
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Naikkan pujian kami
Kami yakin Engkau memulihkan kami Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Engkau memperbaharui kami Tuhan. Kami yakin Engkau membalut luka-luka kami Tuhan Yesus. Syukur-syukur bagimu Tuhan Yesus. Shalom, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini biarlah kita bangkit, kita bersemangat lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena pada hari ini sesuatu hal yang spesial Tuhan mengentarkan kita di minggu yang pertama di bulan September 2020. Rasul Paulus berkata, betapa aku berdoa supaya kamu mengerti betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih karunia Tuhan. Kalau kita pada hari ini bisa bernafas, itu karena kemurahan Tuhan. Apalagi pada hari ini saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Mari kita akan merefleksi, mari kita akan merenungkan hari-hari yang telah berlalu, yang Tuhan izinkan bagi kita, boleh kita lalui, boleh kita hadapi pergumulan dan persoalan, oleh karena Allah beserta dengan kita, oleh karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, ketika engkau mendengarkan, engkau beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun engkau berada di dalam live streaming, ingat saudara, yang engkau dengar, yang engkau perhatikan, jangan jadikan itu hanya sebagai tontonan saja, seperti engkau melihat film atau sesuatu. Tetapi jadikan itu ketika kita beribadah secara streaming, mari kita akan lakukan itu dengan hormat, dengan takut akan Tuhan, ya. Seolah-olah kita sedang berdiri di hadapannya Tuhan, saudara. Kita memuji dan menyembah Tuhan dan kita mendengar firman Tuhan. Dan persiapkan hatimu pada saat ini, ketika nanti selesai kita dengar firman Tuhan, engkau akan menerima perjamuan kudus. Dan mari siapkan hati, pikiran, jiwa kita. Kita tundukkan dengan pikiran di dalam nama Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu dan kasih-Mu pada kami pada hari ini. Kami mohon tutupan darah Yesus berlaku bagi setiap kami pada saat ini untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus. Kami mohon Roh Kudus akan menyingkapkan setiap mata rohani. Kami mohon Roh Kudus akan menyingkapkan setiap telinga rohani kami. Kami mohon Roh Kudus akan menguasai, Roh Allah menguasai hati, pikiran, jiwa kami. Ruangan di mana tempat kami beribadah pada saat ini, dimanapun kami berada. Kami tidak mengizinkan iblis untuk mencuri setiap firman Allah yang kami dengar. Tidak ada satu benih firman Allah pun yang akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan semakin menguatkan dan meneguhkan hati kami di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Biar penuhi hati kami dengan syukur, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Berikan, curahkan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Curahkan hati yang tidak tahan untuk mendengarkan suara-Mu, untuk tidak tahan menikmati Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dan pertolongan-Mu, untuk kesembuhan, untuk pemeliharaan, untuk pertolongan Tuhan sampai dengan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, pada hari ini saudara, saya beri tema firman Tuhan bagi kita di awal minggu pertama daripada bulan September, yaitu saya beri judul adalah My Hidden Life, yaitu hidupku tersembunyikan dari Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan baca dalam kitab Yesaya 40 mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, yang menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Dan siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air di dalam timba,
dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman Allah yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, betapa pada saat ini saudara kita mendengar apa yang dituliskan oleh Yesaya, saudara. Perkataan ayat itu di dalam ayat yang dalam Yesaya 40 ayat yang ke-27 dikatakan mereka seperti ini. Firman Tuhan menyatakan begini, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Saudara, perkataan Yakub itu adalah nama Yakub sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Israel adalah nama Yakub ketika dia telah mengalami pergumulan dengan malaikat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi ayat ini berkata, Tuhan berkata, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Kalau kita lihat Yakub dan Israel sama-sama. Tetapi ayat ini sedang berkata apa, saudara? Yaitu baik orang yang belum di dalam Tuhan, ya, yang digambarkan dengan perkataan nama Yakub itu, saudara. Yakub berarti penipu, Yakub berarti mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Orang yang di luar Tuhan, maupun yang dikatakan, kenapa engkau berkata hai Israel? Israel berbicara nama baru, yaitu berbicara kepada orang-orang yang mungkin pernah mengalami Tuhan, mengalami melihat mujizat Tuhan.
Tetapi ayat ini sama-sama, baik Yakub, baik Israel, sama-sama mereka berkata apa saudara? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku, saudara. Kalau kita akan baca dalam terjemahan bahasa sehari-hari, ayat itu berkata begini: Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau mengeluh dan berkata, Tuhan tidak mengetahui kesukaranku dan ia tidak adil terhadapku? Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ternyata saudara, kita lihat baik orang yang tidak di dalam Tuhan maupun orang yang pernah mengalami Tuhan, saudara, sama-sama mungkin saja engkau dan saya pernah mengalami perasaan, pernah mengalami pikiran seperti yang tercetus di dalam ayat ini. Dan kita berkata, kenapa hidupku tersembunyi dari Allah? Kenapa Allah sepertinya tidak memperhatikan aku? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, kenapa sepertinya Allah tidak peduli tentang apa yang terjadi padaku? Kenapa Allahku tidak memberikan perhatian kepada usahaku untuk bertahan di dalam pergumulan, di dalam masalahku? Pernahkah engkau berkata demikian, saudara? Pernahkah, saudara? Perkataan hidupku tersembunyi dari Tuhan, ini adalah perasaan dan pikiran seseorang. Sepertinya dia merasa dia jauh dari Tuhan. Sepertinya hidupnya itu sendiri, loneliness. Sepertinya tidak ada orang-orang yang dapat menolong dia. Sepertinya orang masa bodoh, sepertinya kok seperti gelap, seperti begitu. Dan hampir-hampir tidak berdaya, letih, lesu. Jasmaninya capek, pikirannya capek, jiwanya capek, rohnya capek, saudara. Lelah, letih. Dan ini adalah satu kondisi yang dialami oleh bangsa Israel. Kisah ini adalah menggambarkan kondisi Israel selama 70 tahun bangsa Israel. Oleh karena Tuhan mengizinkan mereka ada dibentuk, boleh ada ditawan di Babel, saudara, di mana mereka, saudara, boleh diubahkan pola ibadah mereka. Mereka tidak boleh lagi ke Yerusalem. Mereka harus mengalami Tuhan secara pribadi, di mana mereka dijajah oleh bangsa yang lain, di mana mereka ditawan, saudara, di satu tanah yang bukan tanah mereka sendiri, bukan tanah perjanjian, di mana mungkin ada keluarganya mereka terserak, saudara. Ada yang di Yerusalem, ada yang di daerah Babilonia, ada yang di mana-mana, saudara. Dan mereka menganggap sepertinya pergumulan yang mereka alami itu tidak kunjung selesai. Saudara dengar di dalam nama Yesus, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, pikiran dan perasaan sehingga kita berkata hidupku tersembunyi dari Tuhan, itu menunjukkan bahwa begitu beban berat itu, kita menganggap seperti orang Indonesia punya satu pepatah yang berkata, sudah jatuh ditimpa tangga pula, seperti begitu, ya. Nah, tetapi saudara yang kekasih, saudara kita harus mengalami sesuatu yang baru. Orang-orang yang di dalam Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang tahu bahwa Allahnya itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang menjawab doa, maka seharusnya dia punya sikap yang berbeda ketika mengalami pergumulan yang sama yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, saudara. Sudah tahukah, saudara, sejak manusia lahir sampai dia akan mengembuskan nafas terakhir dari muka bumi ini, hari-harinya tidak lepas dari masalah. Siapapun dia, termasuk saya, saudara, walaupun saya seorang hamba Tuhan, termasuk engkau, siapapun engkau, baik perempuan, baik laki-laki, baik anak kecil, dewasa muda, orang tua, siapa saja. Itu makanya saudara ingat, kalau ada kelahiran bayi,
di dalam keluarga atau ketika kita mendengar ada seorang bayi, maka bayi itu ketika keluar dari rahim ibunya, kira-kira dia tertawa atau menangis? Apa saudara? Pasti menangis. Bahkan kuat sekali dia menangis, saudara. Itu sebagai cetusan hati sebenarnya Tuhan sedang sampaikan. Inilah permulaan aku akan menghadapi masalah ketika aku lahir ke dunia ini. Bahkan kalau dari kesehatan saudara, kalau seorang anak dilahirkan, tidak ada suara, hohom, diam-diam saja, itu bidannya akan pok tuh pantatnya. Supaya apa? Supaya dia menangis. Dan ketika dia menangis, paru-parunya berkembang, saudara. Oksigen, jantungnya, parunya itu bekerja, saudara. Jadi berbicara apa? Tangisan membuat otot-otot rohani itu dibentuk hidup, saudara. Dan itu yang akan membuat anak bayi ini akan bisa bertumbuh dengan bagus, saudara. Sampai semuanya menjadi lengkap, sampai semuanya dia akan bisa mengalami tumbuh kembang. Dan saudara tahu ketika seseorang juga meninggalkan dunia ini, itu pasti ada tangisan. Betul saudara ya? Baik itu ketika orang itu matinya masih bayi, baik itu ketika orang itu meninggal sudah lanjut usia. Tidak ada seorang pun keluarganya yang tidak, apa saudara? Menangis. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, pada hari ini firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa persoalan boleh ada, dan persoalan atau masalah, tantangan, pergumulan itu pasti ada dan akan tetap ada selama kita masih hidup. Kalau saudara tidak ingin lagi punya masalah, itu artinya apa? Berarti sudah selesai, sudah berhenti. Kalau kita lihat saudara di berita-berita di Jakarta, supaya orang-orang di Jakarta takut dan lebih waspada tentang COVID, di ujung-ujung jalan pemerintah kecamatan di Jakarta sudah memberikan apa saudara? Saudara lihat nggak di televisi? Peti-peti mati, saudara. Peti mati korban COVID. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ketika sudah terbaring di situ, masalah akan berhenti. Stop di situ, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita baca di dalam kitab Yesaya tadi, saudara, saya mencatat ada 3 hal penting yang Tuhan sedang menyodorkan kepada kita. Pada saat kita mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan, ada ayat-ayat yang Tuhan katakan. Yang pertama adalah dalam Yesaya 40 ayat 13. Ayat itu berkata, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Allah mengingatkan mengatur roh Allah. Apa maksudnya ini saudara? Saat seseorang menyatakan bahwa hidupku sepertinya tersembunyi daripada Allah, bahwa hidupku sepertinya Allah tidak beri perhatian untuk segala usahaku yang aku sedang bertahan untuk mengalami pergumulan ini, mengalami penyakit ini. Sepertinya kok Allah itu tidak peduli, kok sepertinya aku mengalami seperti ini. Saudaraku yang terkasih, kadang sikap itu, pikiran itu, perasaan itu akan membawa orang tersebut, saudara, ketika kita mempercakapkan itu, akan membawa orang tersebut, sadar atau tidak sadar, maka dia akan mengambil alih kendali hidupnya. Dia akan coba mengontrol hidupnya secara pribadi. Dia akan coba mengambil alih masalahnya, nikah rumah tangganya, masa depannya, dengan kemampuannya, dengan kekuatannya. Karena dia sudah mengatakan bahwa hidupku tersembunyi dari Allah. Itu sedang berkata Allah sedang tidak ada. Oleh sebab itu,
tanpa sadar orang tersebut sedang mengambil, sedang memakai kekuatannya, pikirannya, logikanya. Makanya nantinya saudara, kita akan lihat orang yang seperti itu akhirnya capek sendiri saudara, letih sendiri, lesu sendiri, tidak berdaya sendiri saudaraku. Dan saudaraku yang terkasih, ayat 21 dan 28 saudara, berkali-kali dikatakan begini saudara. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Ayat 28 berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah saudaraku yang terkasih, ketika kita coba mengambil alih kendali kehidupan kita, masalah kita, pergumulan kita, masa depan kita, penyakit kita dengan kemampuan kita sendiri yang penuh dengan keterbatasan saudara, maka saudara tanpa sadar, inilah yang dimaksud tadi di dalam Yesaya 40 ayat 13. Tanpa sadar kita masuk di dalam satu situasi, yaitu kita mengatur roh Allah saudara. Maka tanpa sadar kita katakan, kenapa orang lain itu bisa sehat-sehat, orang itu bisa berhasil, padahal dia tidak di dalam Tuhan. Sama seperti kalau saudara akan baca dalam kitab Mazmur, ada Asaf yang berkata, ketika aku melihat orang yang tidak dalam Tuhan, kok sepertinya mereka gemuk, sepertinya mereka segar, sepertinya mereka enggak ini. Tetapi nanti saudara, ketika kita teruskan ayat itu, akhirnya pemazmur mengatakan, aku tahu ternyata dia diletakkan di satu tempat yang membuat dia begitu ada tergelincir dan lenyap. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam sikap ini saudara, berada di dalam hal seperti ini? Yaitu pada saat kita seperti kita tidak sadar mengatur roh Allah, maka yang harus kita lakukan adalah berhenti mengandalkan kekuatanmu, berhenti mengandalkan pikiran yang sia-sia untuk menyelesaikan masalahmu dengan kemampuanmu, dengan mengandalkan manusia. Karena kau akan kecewa, engkau tidak akan mendapatkan solusi apa-apa saudara. Keadaanmu akan bertambah buruk saudara. Tetapi pada saat itu saudara, izinkan pikiranmu dipenuhi dengan benih-benih firman Allah. Izinkan perkataanmu dipenuhi dengan perkataan-perkataan firman Allah. Ingat firman Allah minggu yang lalu, betapa Tuhan berkata Yehezkiel, dengar firman Tuhan, taat dan katakan kepada tulang-tulang yang kering itu saudara. Yaitu bahwa kita harus tahu bahwa betapa besarnya hikmatnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan, betapa dahsyatnya Dia, betapa kreatifnya Dia, yang kita tidak tahu. Betapa segala kuasa itu tunduk di dalam namanya. Dikatakan ayat itu, ketika Tuhan berfirman, dikatakan tidak ada satupun yang tidak datang, ya. Betapa Allah itu adalah Allah yang berkenan dalam kehidupan kita. Saudara, 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan apa saudara? Berhentilah untuk memiliki pikiran yang sia-sia, pikiran yang mengandalkan, yang menganalisa dengan caramu sendiri. Berhentilah mengandalkan kekuatan otot-ototmu saudara. Berhentilah saudara mengandalkan manusia, tapi mulailah andalkan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata demikian saudara. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pada saat ketika kita dicobai ingin mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri, dan akhirnya berujung, akhirnya kita yang memerintah Tuhan, seolah-olah kita yang memberi nasihat kepada Tuhan, mengatur roh Allah. Tuhan mauku ini. Padahal seharusnya Tuhan yang mengatakan, kamulah anakku, aku yang tahu rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera. Tetapi kadangkala kita mengatakan, enggak Tuhan, ini yang aku mau. Tuhan bilang bukan itu. Nah, di dalam 1 Korintus 2:16 dikatakan,
dalam kondisi seperti itu, maka mari miliki pikiran Kristus. Berhentilah mengandalkan kekuatanmu, berhentilah mengambil alih dengan kekuatan pikiranmu dan perasaanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, yang kedua saya melihat di sini, saudara, di dalam Yesaya 40 ayat 18 dan 25, saudara, yaitu di dua kali ayat ini berkata, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia, saudara. Ayat ini berkata bahwa kadangkala tanpa kita sadari, karena kita mengatakan hidupku tersembunyi dari Allah, sepertinya Allah begitu jauh, sepertinya kita sendiri seorang diri di bumi ini, saudara. Maka kita akan melihat di sini, saudaraku, yaitu bahwa tanpa sadar kita berusaha menciptakan, menggantikan Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu, saudara, dengan Allah-Allah yang kecil, dengan berhala-berhala, saudara. Sebab itu, saudara, tanpa kita akan sadari, kita akan menciptakan berhala-berhala lain yang menurut kita itu akan menenteramkan hati kita, karena Allah sukar dijangkau. Itu makanya orang tersebut akan pergi ke dukun. Itu makanya orang itu akan pergi mencari sesuatu. Ada jimat di tangannya, ada jimat di ikat pinggangnya, ada jimat yang ditaruhnya di rumahnya. Ketika dia bangun rumah, ada sesuatu yang ditaruh di bawah rumahnya. Ketika dia bangun pabrik, ada sesuatu ditaruh di sana. Dia menganggap bahwa dia menggantikan Allah yang besar itu, digantikan dengan berhala-berhala. Dia gantikan dengan tidak memuja Allah yang besar. Dia gantikan memuja Allah-Allah, berhala-berhala buatan tangannya, karya seninya, saudara. Dengan mengidolakan itu, dengan menganggap dia serupa, setara dengan Tuhan Yesus, dengan apapun. Dan ayat ini sampai dua kali Tuhan katakan, dengan apa engkau samakan aku dengan berhala-berhalamu? Ya. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat 29 berkata apa, saudara? Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saudara, kita tidak bisa mengukur Allah dengan pola pikir kita, dengan cara kita berpikir. Pikiran kita ini, otak kita ini cuma kecil, saudara. Gak bisa kita memahami Allah yang besar itu, alam semesta yang besar itu, saudara. Karena kita ini adalah manusia, debu adanya, saudaraku. Sebab itu, bagaimana sikap kita supaya kita jangan akhirnya tanpa sadar membawa diri kita menyepelekan kuasa Allah yang maha tinggi dan menggantikan dengan Allah-Allah buatan manusia, dengan patung-patung, dengan ciptaan-ciptaan kesenian, dengan apapun yang menggantikan atau kita menganggap sebanding dengan Tuhan, yaitu dengan cara apa? Berhenti dari godaan, dan ketahuilah itu adalah salah, bahkan akan membawa engkau kepada masalah yang tidak akan kunjung padam. Ketika engkau mulai mengambil Allah yang lain yang engkau sembah, yang untuk engkau pikir bisa menjaga badanmu, yang engkau pikir bisa akan membuat tokomu laris, berhenti. Saya mau sampaikan, saudara, saya pernah kesaksian atau saya di dalam konseling, di dalam pelayanan juga. Ada orang yang tidak sadar dalam hal ini. Ada orang yang pergi ke perdukunan bukan karena kemauan, tapi karena dia ikut menemani orang tuanya yang berdukun. Dia duduk di situ. Itu pun salah, saudara. Karena ketika engkau pergi ke dalam dunia perdukunan, maka saudara, satu iblis akan mengikuti engkau. Ya, nah saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, maka nanti di dalam rumah itu tidak akan ada damai sejahtera, panas, berkelahi saja, saudara, mengalami tidak sukacita. Bahkan saudara tanpa sadar nanti keturunannya, saudara, yang tidak kuat,
maka saudara ada kerasukan setan, saudara. Ya, tempat di mana ada pemujaan iblis, di tempat itu pasti akan ada kerasukan setan. Pasti tidak ada damai sejahtera. Pasti akan mengalami tidak ada damai sejahtera. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, jangan sampai terjebak untuk hal itu. Allah lebih besar daripada Allah-Allah yang engkau coba buat, saudara. Ada banyak orang pergi ke perdukunan karena dia menganggap itu kan gak salah. Aku kan berdukun itu bukan ingin mencelakakan orang lain. Iya, tapi engkau gak sadar bahwa itu akan membawa kutuk sampai 3-4 keturunan di bawahmu. Sebab itu jangan katakan hidupku tersembunyi dari Allah, karena itu akan bisa membawa kita akhirnya menyamakan Allah yang besar itu. Kita gantikan dengan Allah buatan tangan kita. Padahal dikatakan semua kuasa tunduk di dalam nama Yesus, saudara. Kenapa kita mau diperhambakan kembali oleh roh-roh dunia yang miskin ini, saudara? Nah, yang berikut adalah saya melihat di sini di dalam kitab Yesaya ini, saudara. Ayat itu adalah dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 27. Dikatakan demikian, "Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau mengeluh dan berkata, Tuhan tidak mengetahui kesukaranku dan Ia tidak adil terhadap aku?" Kenapa, saudara? Ya. Nah, itu Tuhan sedang berbicara bahwa ketika kita mengatakan hidupku tersembunyi dari Allah, maka kita sedang masuk kepada tahap yang berikut adalah hidup kita akan penuh dengan keluh kesah. Hidup kita akan bersungut-sungut. Tidak akan pernah ada sukacita. Tidak akan pernah memperkatakan yang baik. Padahal minggu lalu kita bicara, saudara, bibir lidah kita ini punya kuasa untuk menciptakan atau membinasakan. Dan Yakobus berkata tidak boleh seperti itu, bahwa bibir sumber mata air itu mengeluarkan yang manis dan yang pahit bersamaan. Gak boleh, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, ayat itu berkata, kenapa engkau mengeluh? Ketika kita berkata hidupku tersembunyi daripada Allah, itu tanpa sadar, saudara, kita akan mengeluh, saudara. Dan ketika kita mengeluh, itu akan membuat lesu tulang-tulang kita. Hati kita juga menjadi lesu, tangan kita juga lesu, saudara. Dan akhirnya bisa timbul penyakit. Dan tidak ada kuasa melawan musuh, saudara. Orang yang bersungut-sungut, itu gak ada nilai juangnya. Tidak akan kuat dia menghadapi hidup. Akhirnya tenaganya hilang, saudara. Tetapi saudara, mari kita lihat. Kenapa pada masa itu, maka ketika kita tergoda untuk mengeluh, firman Tuhan katakan harus berhenti mengeluh. Saya akan baca dalam kitab Mazmur 6 ayat 6-7 dikatakan bahwa lemah lesu itu terjadi karena kita mengeluh, karena kita menangisi. Seolah-olah hidup kita ini tidak berdaya, seolah-olah hidup kita hanya sebagai korban. Kenapa kita lemah lesu? Karena kita sakit hati. Ya, kita akan baca. Saya akan baca supaya kita akan sama-sama mendengar ini. Mazmur pasal yang ke-6 ayat 6-7. Lesu aku karena mengeluh. Lihat, saudara, orang yang mengeluh tidak akan pernah ceria. Tapi dikatakan apa? Lesu. Orang Medan bilang letoy. Ya. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Saudara lihat, ketika kita berkeluh kesah, kita mengatakan Tuhan tidak adil, hidupku tersembunyi, Tuhan tidak tolong aku. Kenapa Tuhan sepertinya tidak melihat aku sedang berjuang terhadap ini? Maka saudara, dikatakan kondisi itu akan membuat kita berkeluh kesah. Dan keluhan kita itu akan membuat seluruh tubuh kita, jasmani dan rohani kita akan menjadi lesu. Dan
air mata akan terus mengalir. Artinya tidak ada sukacita di sana. Kalau orang tidak ada sukacita, akan membunuh semangatnya. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gak mungkin mengalami terobosan, tidak mengalami kesembuhan, saudara. Nah, sebab itu berhenti mengeluh. Mazmur 32 ayat 3-4, saudara. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Orang yang mengatakan hidupku tersembunyi dari Allah, Allah tidak peduli kepadaku, sepertinya Tuhan tidak melihat apa yang sedang aku alami, apa yang sedang aku perjuangkan, apa yang sedang aku hadapi pada saat ini. Ayat ini berkata di dalam Mazmur 32 ayat 3 sampai dengan 4, saudara, itu akan membuat sumsummu menjadi kering, saudara. Ya, tulang-tulang itu akan menjadi apa, saudara? Seperti ingat firman Tuhan minggu yang lalu, akan menjadi reruntuhan, akan berserakan, tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan, saudara. Karena ternyata ketika kita mengambil sikap seperti itu, punya pikiran dan perasaan seperti itu, maka mulut kita akan mengeluh sepanjang hari. Kalau orang dari bangun tidur sampai dengan dia mau tidur lagi malam, sepanjang hari merepet aja, berkeluh kesah saja. Kira-kira ada nggak orang yang suka dengan dia? Tidak ada, saudara. Terus bagaimana orang akan bisa menolong orang yang cuma berkeluh kesah? Betul nggak, saudara? Ya. Bagaimana orang yang punya keluh kesah, yang mengeluh-mengeluh saja, saudara, akan terbuka pikirannya? Nggak mungkin, saudara. Nah, yang berikut kita lihat di dalam Mazmur 61 ayat 2 sampai dengan 3. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ketika kita berkeluh kesah sepanjang hari, ya, sepertinya kita mengasihani diri kita sendiri, sepertinya kita menganggap kita orang yang paling malang di antara semua manusia yang di dunia ini, dan tidak ada Allah yang sanggup menolong kita. Itulah yang maksudnya kita berkata hidupku tersembunyi daripada Allah. Ayat ini berkata dalam Mazmur 61 ayat 2 sampai 3. Ayat ini sedang berkata, kita sedang membuat hati kita menjadi lemah lesu, saudara. Padahal kita tahu apa, saudara? Firman Tuhan dalam kitab Amsal dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Gak mungkin engkau mengalami kehidupan, gak mungkin engkau akan bisa mengalami kehidupan dalam hal apa? Untuk melaluinya itu, saudara. Karena hati itu jadi lemah lesu, saudara. Dan ayat ini dikatakan untuk dia naik ke atas gunung batu yang maksudnya untuk dia mencapai level rohani, gak mungkin dia capai, saudara. Karena dikatakan dia lemah lesu. Dan dia berkata gunung batuku itu, Tuhan itu terlalu tinggi bagiku. Gak mungkin dia akan punya semangat untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Padahal kalau dia tidak berdoa, kalau dia tidak mencari Tuhan, kalau dia tidak sampai kepada gunung batu itu, saudara, gak mungkin dapat perlindungan, saudara. Gak mungkin mengalami pertolongan Tuhan. Sebab itu, saudara, berhentilah berkeluh kesah, saudara. Yesaya 13 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, tanganku menjadi lemah lesu, hatiku tawar, dan akhirnya timbul penyakit. Wah, saudara, ternyata lemah lesu, bersungut-sungut, berkeluh kesah akan menimbulkan penyakit yang lain, saudara. Saudara, kalau tidak ada semangat, tapi yang adalah letih lesu, itu ternyata, saudara, membuat daya tahan kita, imunitas kita turun. Kita hidup di zaman COVID, saudara, di mana kita harus imunitas kita semakin hari semakin naik, saudara. Lihat di sini, keluh kesah membuat orang itu terlalu capek, tidak punya kekuatan untuk naik menyembah Tuhan. Ya, sebab itu berhenti berkeluh kesah. Mazmur 69 ayat 3 sampai dengan 4. Orang yang mengeluh, saudara, dikatakan di situ,
Dia berteriak-teriak karena dia melihat orang yang memusuhi, ada orang yang memusuhi dia tanpa sebab, ada orang yang membenci dia tanpa sebab, karena ada orang yang ingin membinasakan dia, karena ada orang yang memfitnah dia, saudara. Dan ayat itu berkata, dia menjadi lesu karena dia berseru-seru sepanjang hari. Dan dikatakan akhirnya kerongkongannya menjadi kering. Kalau engkau terus berkeluh kesah, bersungut-sungut, mengeluh terus, saudara, ayat ini berkata, nanti sakit tenggorokan. Artinya kering, saudara, nggak bisa berkata-kata lagi, saudara. Kalau tidak berkata-kata lagi, bagaimana engkau akan mengatakan, hai tulang-tulang yang kering, bangunlah, hiduplah? Nggak mungkin, saudara, karena dikatakan kerongkongannya kering. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, ada satu sajak yang dikarang oleh Margaret Fishback. Dia adalah guru sekolah dasar Kristen yang mengajar anak-anak Indian di Kanada. Footprint ini adalah sajak yang terkenal, saudara, bahkan ada lukisan-lukisan. Dan saya sangat suka sekali melihat itu. Yaitu dikatakan begini, ketika ada di pantai, maka sepanjang yang kita lihat adalah pasir ada di sana. Dan ketika orang itu melihat ke belakang, maka dia akan melihat ada dua pasang kaki di jejak pasir itu. Kaki siapakah itu? Satu pasang adalah kaki Tuhan Yesus, satu pasang adalah kaki kita. Artinya, saudara, kita berjalan, Tuhan memegang kita bersama-sama, dia selalu ada bagi kita, saudara. Tetapi pada saat dia melihat, waktu dia berjalan itu, saudara, dia melihat ada satu masa yang sulit. Mungkin dia lihat situ ada batu karang atau sesuatu yang bahaya di situ. Ketika dia melihat ke belakang, orang ini mengatakan, kenapa aku melihat hanya satu saja, satu pasang kaki yang kulihat? Dia protes, dia marah kepada Tuhan. Tetapi tahu gak, saudara, bahwa Tuhan berkata, anakku, yang engkau lihat satu pasang itu, di pasir itu, ketika mengalami persoalan, ketika mengalami satu situasi yang sulit, itu adalah kakiku. Kakimu kemana? Engkau tidak ada kakimu, karena pada saat itu aku sedang menggendong kamu. Itu sajak itu, saudara, itu luar biasa. Itu menunjukkan, saudara, betapa kita salah ketika kita mengatakan hidupku tersembunyi dari Allah. Itu adalah tipu muslihat iblis, saudara. Dan itu harus kita tinggalkan. Sikap seperti itu tidak ada gunanya. Sikap seperti itu membuat kita akan menjadi letih lesu. Sikap seperti itu akan membuat kita menjadi tidak berdaya. Sikap seperti itu akan melumpuhkan kekuatan kita. Padahal life must go on. Hidup harus berlalu, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Yesaya 40 ayat 28, 29 dan 31 berkata, ayo kita baca firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini berkata apa, saudara? Bahwa jangan lagi perkatakan bahwa hidup kita tersembunyi daripada Allah. Jangan lagi katakan bahwa Tuhan tidak memperhatikan. Jangan lagi katakan Tuhan tidak melihat aku menghadapi ini seorang diri. Tidak, saudara. Firman Tuhan, ada banyak firman Tuhan dikatakan, aku tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Tuhan selalu berkata, aku ada di dalammu. Itu makanya saudara ingat firman Tuhan 3 minggu yang lalu ketika khotbah itu, yaitu di mana Tuhan begitu marah, dan itu adalah hanya satu-satunya ekspresi emosi Tuhan ketika dia melihat ada banyak jualan di rumah Tuhan.
Itu menunjukkan bukan Tuhan emosi, tetapi Tuhan sedang menyatakan betapa kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita ini. Sadar nggak kita bahwa ada Tuhan di dalam kita, bahwa panggilan kita adalah menara doa, ada hadirat Allah yang memberikan kita kekuatan. Ayat Yesaya 40 ini mengatakan bahwa Allah yang diam di dalam kita, Allah yang berserta dengan kita, Allah Alfa dan Omega itu saudara, Allah Immanuel itu tiada terduga pengertiannya. Tidak terduga pengertiannya saudara. Ia sumber kekuatan bagi yang lelah saudara. Ia menambah semangat bagi yang tidak berdaya. Dan ia memberikan kekuatan yang baru saudara kepada kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa artinya menantikan Tuhan? Yaitu berbicara, stay connect kepada Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi. Saudara melihat ini mungkin alam-alam, tapi saudara bisa bayangkan ini satu tanaman mungkin ya. Padahal ini baru saja diambil saudara. Akarnya masih ada saudara. Tapi dia sudah lepas dari tanah di mana dia hidup. Hanya di dalam berapa menit saudara, ini sudah layu saudara. Ketika engkau putus hubungan dengan Tuhan, tidak akan lama saudara, hidupmu akan hancur berantakan. Konon pula menyelesaikan masalah tidak mungkin. Menantikan Tuhan artinya sama seperti saudara, kalau kita punya handphone, setiap orang pasti akan punya handphone ya? Maka kita akan tahu saudara, kapan kita akan mencas ini saudara. Dan kita tahu ketika dia sudah lowbat, maka kita akan cari apa saudara? Charger. Tapi ini nggak hidup sampai dia akan connect ke sumber arus, kepada sumber arus baru ini akan naik chargernya. Menantikan Tuhan seperti itu saudara. Menantikan Tuhan itu berbicara bahwa kita harus stay connect kepada Tuhan. Kapan saudara? Yaitu sejak kita di kandungan ibu kita, di dalam masa tumbuh kembang kita, di dalam masa produktif, di dalam masa tua, bahkan sampai akhir hidup kita. Ada ayat firman Tuhan ini berkata, Mazmur 22 ayat 10 berkata, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Saudara, ketika kita sejak ada di dalam kandungan, ayat ini berkata, Allah sudah melihat engkau. Belum jadi manusia saudara, sedang dibentuk di dalam rahim ibu kita. Kenapa kita katakan hidup kita tersembunyi? Dokter ahli kandungan saja tidak mengetahui dari mana saudara satu sel sperma, satu sel ovum bisa menjadikan manusia dengan lengkap semua organ-organnya. Dari mana itu? Kalau nggak kuasa Tuhan, kalau nggak tangan Tuhan yang melihat kita sejak bakal anak. Kemudian di dalam masa tumbuh kembang kita saudara, dari bayi kita akan bertumbuh besar. 1 Samuel 2 ayat 26 berkata, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau engkau ingin disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, tidak ada yang lain, engkau harus tumbuh dengan Tuhan selalu. Stay connect saudara, menantikan masa produktif saudara ya. Keluaran 1 ayat 21 dikatakan apa saudara? Masa produktif kita berbicara saat kita bekerja, saat kita akan menikah. Itu juga harus tetap stay connect. Nantikan Tuhan untuk jodohmu, nantikan Tuhan untuk pekerjaanmu, nantikan Tuhan ketika engkau ingin membuka usaha, nantikan Tuhan. Keluaran 1 ayat 21 berkata, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Jadi jangan katakan aku sudah wes tuwek begini, usiaku udah tinggi, siapa saja jadilah. Enggak lah saudara. Kalau engkau takut akan Tuhan, ayat ini berkata, kalau engkau stay connect kepada Tuhan, Tuhan akan antarkan jodoh bagimu. Masalahnya engkau stay connect apa enggak?
tersambung nggak dengan arus surgawi. Dalam masa tua juga dikatakan apa? Mazmur 90 ayat 14 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wow, saudara, jangan katakan aku udah tua nggak bisa buat apa-apa. Salah, saudara. Justru ketika engkau mengatakan demikian, di dalam masa tua engkau akan mengalaminya dengan apa? Tidak semangat, dengan sakit penyakit. Jangan mau, saudara. Masa tua bisa engkau hadapi dengan semangat, dengan sukacita. Banyak hal bisa engkau lakukan bagi anak cucu menantumu. Dan sampai akhir hidup, saudara, tetap connect kepada Tuhan. Yang terakhir saya mau sampaikan, saudara. Yesaya 40:31 sekali lagi berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kunci untuk mendapatkan kekuatan yang baru senantiasa, untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, adalah selalu menanti-nantikan Tuhan. Sejak ada nafas kehidupan sampai akhir kehidupan kita, dalam setiap detik, dalam setiap keputusan, di dalam apapun, saudara, menantikan Tuhan berarti dalam Imamat 24 ayat 12, menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ambil keputusan sebelum keputusan Tuhan terjadi. Bagaimana kita tahu bahwa itu keputusan Tuhan? Peka terhadap suara Tuhan. Bagaimana kita peka terhadap suara Tuhan? Stay connect dengan Tuhan. Makanya selalu baca firman, doa, bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul erat dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dari jauh pun kalau ada banyak suara, kita bisa mengenali itu suara anak kita. Di dalam Mazmur 119, menantikan Tuhan berarti menantikan keselamatan, pertolongan daripada Tuhan. Tunggu Tuhan. Tugas kita adalah berdoa terus, dan izinkan Tuhan yang akan berperang bagimu, saudara. Menantikan Tuhan artinya 1 Korintus 1 ayat 7, menantikan penyataan Tuhan, tanda daripada Tuhan, konfirmasi dari Tuhan. Menantikan Tuhan berarti menantikan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Filipi 3 ayat 20, Yakobus 5 ayat 7, dan Yudas 1 ayat 21. Yaitu kita harus tahu bahwa warga negara kita adalah kerajaan surga. Dan pasti kita akan diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, sehingga kita tidak akan menjadi lesu dan tidak akan menjadi lelah. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan. Itu mengingatkan kita bahwa Yesus, korban Yesus di kayu salib, telah menyelesaikan segala perkara. Tuhan katakan sudah selesai. Oleh bilurnya engkau disembuhkan. Sebab itu mari ganti perkataanmu. Jangan kau mengatakan hidupku tersembunyi daripada Allah, bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak melihat aku, Tuhan tidak memperhatikan aku. Perkataan-perkataan itu tidak akan membuat keadaanmu menjadi tambah baik, tapi akan mematahkan semua sendi-sendi dalam kehidupanmu. Sebab itu, pandang selalu kepada salib Kristus, saudara. Pandang selalu, perkatakan selalu, terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagiku di kayu salib, menebus aku, memberikan aku kekuatan yang baru, dan Engkau diam di dalam aku. Mari umat Tuhan bersemangat melalui hari-hari. Jangan menjadi lemah dan menjadi lesu. Tuhan selalu memberikan semangat yang baru kepada engkau, menambahkan kekuatan setiap hari apabila engkau selalu connect dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk terbang bagai Raja Wali. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, persiapkan perjamuan yang telah engkau terima di rumah engkau masing-masing untuk kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Firman Tuhan katakan setiap kali kita masuk dalam perjamuan yang kudus akan semakin menguatkan kita bahwa kita nanti akan bertemu muka demi muka dengan Tuhan. Kita akan bernyanyi satu pujian bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi
menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah menjadi letih, kami tidak akan pernah menjadi lelah. Engkau memberikan kekuatan yang baru setiap hari dalam hidup kami. Engkau akan menambahkan semangat bagi yang tidak berdaya, terutama ketika kami mengingat tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Bahkan saat kami akan menantikan kedatangan Tuhan, semakin besarlah pengharapan kami, semakin besarlah sukacita kami. Betapa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa kami, Allah yang peduli bagi kami, Allah yang mengerti dan menolong kami dalam setiap pergumulan dan persoalan apapun yang kami lalui. Kami akan masuk dalam perjamuan-Mu yang kudus. Persiapkan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari angkat roti di dalam tangan kananmu kepada Bapa di surga. Kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, ketika kita akan makan tubuh Yesus, katakan, Tuhan, tubuhmu telah bersatu dengan tubuh jasmani dan rohaniku. Itu akan memberikan aku kekuatan yang baru. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang kita akan memindahkan cawan. Cawan ini adalah peringatan akan darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi kesalahan kita, bagi pemberontakan kita. Tidak ada satu perkara yang terlalu sulit dan terlalu sukar untuk Tuhan sanggup menolong kita. Minta perlindungan dan pertolongan Tuhan. Minta tutupan darah Yesus. Haleluya. Dengar firman Tuhan yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ketika kita akan meminum cawan ini, saudara, ingatlah akan kasih Tuhan di kayu salib. Ingatlah Dia memperhatikan engkau, Dia mengerti isi hatimu, Dia memeluk engkau, Dia menyembuhkan engkau. Darahnya menutup bungkus kita di dalam masa COVID ini. Darahnya menutup bungkus keluarga kita, masa depan kita. Selalu ada damai sejahtera dalam engkau. Mari kita bersyukur untuk darah Yesus dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Oleh bilur Yesus, sembuhlah segala sakit penyakit kami. Oleh darah Yesus menutup bungkus kami dari serangan penyakit apapun. Oleh darah Yesus memulihkan setiap hati yang patah. Menutup bungkus keluarga, masa depan, bangsa dan negara ini dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Amin. Ini adalah permulaan daripada bulan September. Walaupun kita di dalam masa COVID-19, tetapi ketika kita semakin setia, tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap menyisihkan, tetap memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, maka kita akan mengalami terobosan daripada Tuhan.
Kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Bawalah persembahan persepuluhanmu, ucapan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan Maliaki 3 ayat 10 sampai 11 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, bawalah persembahanmu dengan bersukacita, dan Tuhan katakan Dia menghargai segala belang pelahap. Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada kita berkelimpahan. Pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita sambil kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa saat kita menabur dengan bersukacita, pasti kita akan membawa pulang dengan bersorak-sorai, saudara. Haleluya. Baik saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami dengan kesenang hati kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat yang daripada Allah. Tangan Tuhan yang berkuasa sedang menolong engkau dan memberkati engkau. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, dikuatkanlah engkau, dipulihkanlah engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Yang percaya sama-sama katakan haleluya.